Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya untuk belajar. Baik, kali ini Bapak akan menampilkan tentang proyeksi aksonometri. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang proyeksi ortogonal untuk proyeksi Eropa ya. Nah, kali ini Bapak akan mempresentasikan proyeksi aksonometri. Baik, proyeksi ada berbagai macam ya. Yang proyeksi itu dibagi menjadi dua, yaitu proyeksi piktorial dan proyeksi ortogonal. Proyeksi piktorial itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu proyeksi aksonometri, proyeksi isometri, proyeksi dimetri, proyeksi miring, dan proyeksi perspektif. Nah, kali ini kita belajar proyeksi aksonometri ya. Apa itu proyeksi aksonometri? Ya, proyeksi aksonometri digunakan untuk mengubah dan menampilkan objek ke dalam bentuk 3 dimensi sehingga objek tampak lebih realistik. Proyeksi ini memiliki keunggulan yaitu memberikan tampilan bergambar objek yang dimensinya dapat diukur. Perhatikan gambar ini ya. Ini adalah objek 2 dimensi ya yang akan kita gambarkan ke dalam objek 3 dimensi. Nah, ada bagian sisi atas atau top ya, ini bagian sisi depan atau front, ini bagian sisi kiri atau left ya. Nah, akan kita gambarkan ke bentuk 3 dimensi. Proyeksi aksonometri itu dibagi menjadi 3 macam ya menurut panjang sisinya dan besar sudutnya ya. Nah, yang pertama proyeksi isometri, yang kedua proyeksi dimetri, yang ketiga adalah proyeksi trimetri. Prinsip atau aturan dalam menggambar proyeksi aksonometri. Yang pertama, proyeksi isometri ya memiliki aturan. Yang pertama adalah panjang sisi A terhadap bidang datarnya yang kita sebut sudut A itu 30 derajat ya. Dan panjang besar sudut B, besar sudut sisi B terhadap bidang datarnya yang kita sebut sebagai sudut B adalah 30 derajat ya. Jadi sisi C tidak disebutkan karena inilah tegak lurus yang nilainya 90 derajat ya. Seperti kita tahu bahwa objek 3 dimensi itu harus memiliki 3 unsur yaitu X, Y, dan Z ya, yang kita sebut sebagai sumbu. Nah, yang pertama. Yang kedua, panjang sisi dari masing-masing sumbu ya. Yang pertama, sisi A panjangnya harus sama dengan panjang sisi B dan sisi C, atau kita sebut panjang sisi A banding sisi B dan banding sisi C itu sama dengan 1 banding 1 banding 1 ya. Jadi ini jelas ya anak-anak semuanya, bisa dipahami. Jadi ada 2 unsur yaitu besar sudut daripada sumbunya ya, sisi A, B dan C, besar sudutnya ya terhadap bidang datarnya. Yang kedua, panjang sisinya ya, perbandingan panjang sisinya. Proyeksi dimetri ya, yang kedua yaitu perbandingan sudut antara sumbu X atau sisi A terhadap bidang datar yang kita sebut sudut A itu 7 derajat, dan besar sudut sisi B terhadap bidang datarnya atau kita sebut sudut B itu 40 derajat, dan sisi C itu 90 derajat terhadap bidang datarnya. Oke, yang kedua, syarat kedua, panjang sisinya. Panjang sisi A itu ya panjang sisi A itu 1 dibanding setengah
sisi B dan banding 1 panjang sisi C. Ya, jadi itu artinya panjang sisi A itu 1 ya, sisi B itu setengah dari sisi A, dan sisi C itu sama dengan panjang sisi A. Ya. Berikutnya proyeksi trimetri. Ya, kita perhatikan sisi A besar sudutnya terhadap bidang datarnya itu 1:5. Kita perhatikan, kalau kita buat garis skala di sini dengan titik-titik yang jaraknya konsisten ya, 1, 2, 3, 4, 5, dengan panjang arah vertikalnya tegak lurus 1 ya, yang mana ukurannya sama ya, baru kita tarik garisnya ke titik pusatnya ya, sehingga terbentuklah sudut 1/5. Nah, kita lihat besar sudut B ya, kita perhatikan besar sudut B itu 3/5. Berarti kita garis ya, tarik garis dari sini, dan ada titik-titik kita buat dengan jarak yang konsisten sebesar 5 titik ya, dan kita tarik garis searah vertikal sebanyak 3, 1, 2, 3, dan kita buat garis dari sini sehingga membentuk sudut 3/5 ya. Jadi itulah pengertian daripada 3/5 atau 1/5 ya, pada besar sudut A dan besar sudut B. Kita perhatikan panjang sisi A. Panjang sisi A ya 5/6, panjang sisi B 2/3, dan panjang sisi C itu 1. Artinya kalau panjang sisi C itu 1, berarti panjang sisi A itu adalah 5/6 dari sisi C, dan panjang sisi B itu 2/3 dari sisi C. Berikutnya kita lihat adalah gambar objek 3 dimensinya dengan dalam proyeksi isometri dan proyeksi dimetri dan proyeksi trimetri. Ya. Ada perbedaan ya sedikit anak-anak dari gambar objek 3 dimensinya. Nah, perhatikan bagaimana cara proses menggambar proyeksi aksonometri dengan aturan isometri. Ya. Ada di sini gambar 2 dimensi ya, gambar 2 dimensi dengan ukuran yang diberikan ya, 4 cm panjang sisinya, dan sisi berikutnya panjang 2 cm ya. Dalam bentuk objek 3 dimensinya digambarkan seperti ini ya. Kita lihat ya, dengan menyiapkan penggaris ya, penggaris pensil H dan HB ya, dan busur derajat. Pertama kita buat garis mendatar, vertikal dan horizontal ya, yang membentuk siku ya, seperti ini. Dan kita buat garis ya, kita buat garis dengan besar sudut 30 derajat, dan garis kedua sebelah kanan ya 30 derajat ya. Ingat, kita menggambar proyeksi isometri. Berikutnya kita buat batas ukuran, kita ukur ya masing-masing. Ini kita sebut sumbu X 40 cm dengan besar sudut terhadap yang datar 30 derajat, dan sumbu Y 4 cm, sumbu Z juga 4 cm. Ukurannya sama sesuai dengan gambar objek 3 dimensi yang diberikan ya di sini. Dan selanjutnya kita tarik garis ya dari titik
ini ya, ukuran 4 cm ini kita tarik garis arah vertikal ya, dengan panjang yang sama 4 cm ya. Jadi harus sejajar garis ini dengan garis ini ya. Berikutnya kita tarik juga garis di sini, nanti kita tarik garis dengan ukuran 4 cm masing-masing ya, semua 4 cm dan akan nampak seperti ini ya. Semua akan nampak seperti ini dengan ukuran yang sama ya, 4 cm 4 cm semua. Nah, ini garis putus-putus karena garis ini adalah garis bayangan di bawah atau di balik, di belakang dari objek benda. Nah, selanjutnya kita buat garis diagonal ya, pas di bagian tengah, yaitu jarak 2 cm dari ujung-ujungnya ya. Dan kita buat juga garis diagonal pada sisi ini ya. Selanjutnya kita tebalkan garis ini ya. Jangan lupa juga membuat garis diagonal, garis pembagi ya, garis di bagian tengah ya, supaya dapat gambar objeknya. Berikutnya kita tebalkan ya, garis sesuai dengan gambar objek ya, kita tebalkan sesuai dengan gambar objek. Nah, inilah tampak benda 3 dimensi yang kita gambar sesuai dengan aturan proyeksi isometri. Nah, berikutnya anak-anak sekalian boleh berlatih ya, melanjutkan menggambar objek 3 dimensi tadi ke aturan proyeksi dimetri ya, seperti apa gambar objek 3 dimensinya dan gambar proyeksi trimetri dengan aturan dan ketentuannya. Baik, begitulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak boleh berlatih di rumah ya. Terima kasih.